Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting dalam kegiatan wirid mingguan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan hataran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Inspektur Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Ibu Sekretaris, Bapak Auditor Utama, Bapak Ibu Irban, serta seluruh jajaran Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Tak lupa kepada Bapak Ustadz Muhammad Insanike yang akan membersamai kita pada wirid kali ini. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Hegit. Kepada Saudara Hegit, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Hegit. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat memberkahi acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Insanike dengan tema dengan Tahun Baru Islam, semangat untuk produktivitas meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, jazakillah khair wa jazakumullahu ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah sehat Ustaz. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan Bapak Ibu, tugas-tugasnya dalam menjalankan amanah, dan Allah berikan pertolongan atas seluruh urusannya. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Inspektur Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Ibu Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Ibu Irban II Inspektorat Provinsi Sumatera Barat selaku pelaksana, yang kami hormati juga Bapak Ibu para Irban di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati juga Kasubag Umum, auditor dan pengawas, serta seluruh pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Nah, juga yang kami hormati di sini ada Bapak Nisrah. Alhamdulillah pada pertemuan kedua, sebelumnya kami bertemu beliau sebagai Ketua DKM pada Masjid Raya Istiqlal. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini berkah. Puji syukur, sembah sujud, tunduk dan patuh kita semata-mata hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Atas seluruh limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat kita diberikan kesempatan, masih diberikan hidup sampai saat ini. Berapa banyak saudara, keluarga, kerabat yang masih bersama dengan kita di tahun lalu, tapi alhamdulillah ya, kita saat ini Allah masih berikan kesempatan di mana sebagian saudara kerabat kita sudah kembali menghadap Allah. Maka mari di waktu yang Allah berikan kesempatan kepada kita, kita gunakan semaksimal mungkin untuk melakukan muhasabah. Karena tahun baru itu identik dengan muhasabah dan semangat baru, menyusun resolusi-resolusi baru dan melakukan aktivitas-aktivitas amaliyah yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kita muhasabah diri, apakah sudah kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, kualitas diri kita meningkat, kualitas ibadah kita meningkat, kualitas ilmu kita meningkat, adab kita dan aktivitas-aktivitas kita meningkat atau tidak. Sebab kalau masih sama berarti kita termasuk orang-orang yang rugi. Kalau menurun, maka kita termasuk orang-orang yang celaka. Maka hanya dengan meningkat meskipun sedikit dari waktu ke waktu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu rahimakumullah, selawat teriring salam juga semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, uswah wa qudwatuna, panutan kaum muslimin, imamul muttaqin, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia sempurna yang kesempurnaannya disempurnakan oleh yang maha sempurna, yang membawa agama yang sempurna ini untuk menyempurnakan kehidupan kita, sekaligus menjadi solusi yang sempurna untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu rahimakumullah, kita saat ini ada sebagian di antara kita yang sedang punya masalah, baik masalah itu di tugas pekerjaan, masalah di rumah, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Setiap kita pasti punya masalah. Maka Allah turunkan Islam ini juga sebagai agama yang sempurna sekaligus sebagai solusi untuk menolong kita keluar dari masalah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah telah menyempurnakan agama ini. Tak ada lagi kekurangan. Sampai hari kiamat agama ini tetap sempurna, dijamin oleh yang maha sempurna. Yang dengan kesempurnaan itu Allah cukupkan nikmat bagi kita dengan Islam. Satu-satunya jalan kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, bahkan keselamatan bagi kita fid dunya wal akhirah adalah Islam. Dan Allah meridai Islam sebagai agama bagi kita. Bapak Ibu rahimakumullah, Islam sebagai agama yang sempurna, berasal dari yang maha sempurna. Allah turunkan ke muka bumi untuk mengatur kita. Sejak dari keluar dari rahim ibu sampai masuk ke liang lahat. Bahkan sejak keluar bangun tidur sampai tidur kembali. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa ketika Allah menciptakan kita ke muka bumi, memiliki tujuan. Dan karena ada tujuannya, nanti ketika kita kembali akan dimintai pertanggungjawaban. Semua yang telah kita lakukan semasa kita ada di muka bumi ini. Maka untuk itulah dibutuhkan aturan. Sebagaimana kalau kita di pemerintahan ada inspektorat, salah satunya untuk menegakkan aturan, khususnya dalam keuangan dan lain sebagainya. Maka begitupun sama.
kita dilahirkan ke muka bumi ini ada tujuannya. Apa itu? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita di muka bumi ini diciptakan oleh Allah, tidak ada lain kecuali hanya satu, beribadah kepada Allah. Nah, di sini diawali dengan wama, artinya tidak ada yang lain kecuali hanya satu saja. Illa itu pengecualian, kecuali hanya satu tujuan. Nah, kalau kita lihat itu misalnya disebutkan fil fasli Muhammadun. Jadi di dalam kelas ini atau ruangan ini ada Muhammad. Itu berarti masih ada kemungkinan orang lain. Tapi ma fil fasli illa Muhammadun. Di dalam kelas ini tidak ada orang lain kecuali Muhammad. Berarti hanya ada satu orang saja, yaitu Muhammad. Sama. Tidak ada tujuan lain kita diciptakan ke muka bumi ini kecuali hanya satu saja, yaitu untuk beribadah. Nah, ini sebagaimana khutbahnya seorang panglima besar ketika waktu itu melakukan futuhat terhadap suatu imperium besar. Beliau berkhutbah, "Ji'tukum liuharrirukum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad." Kami datang kepada kalian untuk membebaskan kalian dari penghambaan ibadah kepada makhluk, kepada matahari, kepada pohon, kepada api, menuju satu-satunya yang berhak disembah atau diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hakikat keberadaan kita di muka bumi ini tidak ada lain kecuali hanya untuk beribadah. Dan itu kelak, waktu yang singkat ini akan Allah kembalikan kita menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan tersebut. Apakah selama kita di dunia ini sudah memenuhi tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah. Maka itulah Allah turunkan seperangkat alat aturan berupa agama ini yang mengatur kita sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Untuk itu, jangan sampai Bapak Ibu, kita hanya menjadikan sholat saja, puasa saja sebagai ibadah kita. Tapi semuanya, sejak dari bangun sampai tidur kembali. Yaitu dengan memenuhi dua syarat diterimanya amal, ihsanul amal. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, benar sesuai aturan Allah. Maka ketika kita bangun tidur, tadi Bapak Ibu bangun subuh, kita bersyukur kepada Allah, lalu berdoa kepada Allah, insya Allah itu pahala. Kita tunaikan sholat subuh, insya Allah itu pahala. Ya, ibu-ibu yang membuat makanan untuk keluarganya, insya Allah pahala. Bapak-bapak yang mencari nafkah, termasuk bapak ibu yang sedang bekerja, kalau niatnya karena Allah, sesuai dengan aturan Allah, insya Allah pahala. Meskipun hukum asal perempuan bekerja itu mubah, insya Allah bisa berubah nilainya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melakukan semua aktivitas itu niatnya karena Allah, dan sesuai dengan aturan yang Allah turunkan dalam agama Islam ini, maka semua yang kita lakukan itu akan bernilai pahala. Dan andaikan saat itu Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita sedang beribadah, bertakwa kepada Allah, insya Allah husnul khatimah. Tercatat sebagai ahlul khair, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka mari kita menghisap diri kita. Ya. Ini ada nasihat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hisaplah, introspeksilah diri kalian sebelum kalian nanti akan dihisap. Kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini paling penting untuk kita. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin sampaikan sedikit bagaimana Islam mengatur kehidupan kita ini supaya Bapak Ibu di kantor itu bahkan waktunya bisa lama daripada yang lain. Sudah sepertiga bahkan lebih. Bisa 8 jam atau lebih. Maka jadikan aktivitas-aktivitas di kantor Bapak Ibu itu bernilai pahala. Karena tidak ada yang tahu kapan Allah panggil kita, di mana Allah panggil kita, dan dengan cara apa Allah panggil kita. Kapan? Bisa jadi di waktu tahun ini misalnya. Di mana? Bisa jadi di kantor. Sedang bekerja. Dengan cara apa? Sedang beribadah kepada Allah. Bisa jadi sedang menunaikan tugasnya, amanah yang diberikan. Bisa jadi sedang melakukan jeda istirahat, lalu sholat, berzikir di masjid, dan lain sebagainya. Maka pastikan semua yang kita lakukan itu dalam rangka mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Termasuk dalam menunaikan ibadah-ibadah. Muslim yang baik, mukmin yang baik itu adalah mukmin yang produktif. Ketika diberikan amanah apa saja, memberikan yang terbaik. Karena kita ini ummatan khair, umat yang terbaik. Ya.
disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu orang terbaik yang ada di tengah-tengah manusia, ya, untuk melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita lakukan aktivitas-aktivitas negeri ini, nagari ini, Sumatera Barat, termasuk rakyat, pembangunan ini juga salah satunya adalah bertumpu juga pada di pundak Bapak Ibu semua. Maka ketika Bapak Ibu memberikan yang terbaik untuk negeri ini dalam rangka beribadah kepada Allah, niat karena Allah, insya Allah itu pahala. Nah, ketika Bapak Ibu pulang ke rumah, di rumah berikan yang terbaik di rumah. Ketika sedang berada di aktivitas di pasar, niatkan itu sebagai ibadah juga. Jalankan aktivitas muamalah sesuai dengan aturan Islam. Ketika Bapak Ibu berada di mana saja, nah itu semua usahakan berpanduan pada ajaran-ajaran Islam, sehingga semua itu bisa bernilai ibadah. Ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban bahwa kita telah menunaikan tujuan kita diciptakan di muka bumi untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini sebagian sedang punya masalah, ya. Karena masalah itu juga bisa mengganggu aktivitas produktivitas, kinerja, menjalankan tugas, ataupun di rumah tangganya dan lain sebagainya. Nah, saya ingin sampaikan sedikit Bapak Ibu. Muharram ini dikenal sebagai bulannya para nabi juga. Kenapa? Karena banyak peristiwa-peristiwa besar itu terjadi di bulan Muharram. Allah berikan pertolongan mukjizat kepada para nabi itu rata-rata di bulan Muharram. Dalam kitab I'anatut Talibin itu disebutkan. Ini karena waktu singkat, saya langsung saja Bapak Ibu. Contoh, taubatnya Nabi Adam alaihissalam Allah terima di bulan Muharram. Nabi Idris alaihissalam diangkat ke langit bulan Muharram. Nabi Nuh selamat dengan pengikutnya dari banjir besar hingga singgah di Bukit Zuhdi bulan Muharram. Nabi Yunus selamat keluar dari perut ikan bulan Muharram. Nabi Musa dan pengikutnya selamat dari kejaran Fir'aun bulan Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari terbakarnya api bulan Muharram. Nabi Yusuf keluar dari penjara bulan Muharram. Bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub sembuh dari buta matanya bulan Muharram. Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kekuasaan dan kekayaan yang melimpah bulan Muharram. Nabi Daud diampuni segala salahnya bulan Muharram. Hingga termasuk Nabi Isa alaihissalam selamat dari kejaran tentara Romawi, diangkat oleh Allah ke langit, itu juga bulan Muharram. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ketika kita ada masalah saat ini, di bulan Muharram yang mulia ini, Allah angkat masalah-masalah kita, Allah berikan pertolongan atas kita, baik masalah yang ringan terutama masalah-masalah berat. Nah, salah satu contoh yang dilakukan oleh para nabi untuk mendapatkan pertolongan Allah, ini salah satunya Allah berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Nah, ini harus dengan keimanan kita Bapak Ibu. Kata Allah, in tansurullah, kalau kita menolong agama Allah. Bapak Ibu punya jabatan bisa dipakai untuk menolong agama Allah. Bapak Ibu punya harta bisa dipakai untuk menolong agama Allah. Bapak Ibu punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat dipakai untuk menolong agama Allah. Baik itu masjid, baik itu kegiatan-kegiatan keislaman seperti ini dan lain sebagainya. Kata Allah, yansurukum, Allah pasti akan tolong kalian. Wa yusabit aqdamakum, Allah juga akan kokohkan kedudukan kalian. Kalau Allah yang tolong kita, masalah apa yang tidak bisa selesai Bapak Ibu? Masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah keturunan, masalah apapun itu kalau Allah yang tolong selesai. Bahkan penyakit Nabi Ayub itu penyakit yang paling berat yang tidak pernah dialami orang-orang sebelum dan setelahnya. Tapi bisa sembuh. Nabi Yunus ditelan di laut oleh ikan besar ternyata bisa selamat. Nabi Ibrahim dilumat api ternyata bisa selamat. Nabi Musa bisa berjalan dengan terbelahnya laut. Itu sesuatu yang mustahil, tapi mudah bagi Allah. Termasuk Allah juga akan kokohkan kedudukan kita. Suami dikokohkan kedudukan di hadapan istri, istri semakin taat, penurut. Istri dikokohkan kedudukan di hadapan suami, suami semakin penyayang, perhatian. Orang tua dikokohkan kedudukan di hadapan anak, anak semakin penurut, birrul walidain. Disuruh ibadah, nurut, dan lain sebagainya. Karena tanpa pertolongan Allah, Bapak Ibu, jangankan kita, Nabi sekalipun anaknya bisa melenceng.
zaman dulu. Nah, itu kita tahu bersama. Artinya satu-satunya yang kita harapkan pertolongannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sama Bapak Ibu di dalam menjalankan tugas, amanah, mari kita berserah kepada Allah, niatkan karena Allah. Apabila ada persoalan, mintalah pertolongan kepada Allah dengan menolong agama Allah, termasuk dengan sabar dan solat. Ista'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai akhir ya, karena singkatnya waktu, saya ingin sampaikan 2 poin singkat saja untuk kita bisa meraih aktivitas-aktivitas produktif kita sebagai seorang mukmin khairu umat terbaik. Al-mu'minul qawiyyun khairun wa habbu. Itu mukmin yang terbaik, itu mukmin yang kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah ya, daripada minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Maka sebagai bentuk mukmin yang kuat, mari kita produktif, mari kita kokoh dalam melaksanakan tugas-tugas yang berat sekalipun. Nah, untuk itu saya ingin sampaikan 2 penjelasan dari para ulama untuk mencapai aktivitas amalia yang maksimal. Yang pertama Bapak Ibu, ada yang namanya al-quwah atau kuwatul amaliyah. Dorongan kita, motivasi kita dalam melakukan suatu amal. Yang kedua, al-qimmah atau qimmatul amal. Nilai kita dalam melakukan suatu amal. Nah, Bapak Ibu, ini penting. Saya ingin sampaikan supaya ketika kita mencapai sesuatu atau nanti Bapak Ibu dalam mendidik anak, menyongsong masa depan itu bisa produktif dan mencapai hasil maksimal. Yang pertama, kuah, motivasi atau dorongan kita dalam melakukan suatu perbuatan amaliyah. Setiap orang pasti punya dorongan tersendiri. Nah, ulama mengklasifikasi Bapak Ibu. Al-quwah itu terdiri dari tiga hal. Yang pertama, kuwatul madiyah. Dorongan kita melakukan amaliyah itu karena faktor materi, madiyah. Yang kedua, kuwatul ma'nawiyah. Dorongan kita melakukan suatu amal, perbuatan itu karena emosional. Yang ketiga, kuwatul rohiyah. Jadi dorongan kita melakukan perbuatan itu karena rohiyah, spiritual, karena kesadaran akan hubungan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, saya akan jelaskan 3 ini secara singkat. Pertama, ketika kita melakukan suatu amalan, perbuatan apa saja, baik bekerja, berbisnis, beribadah, dan lain sebagainya, ada orang yang itu karena faktor materi. Dorongannya karena materi. Misalnya, Bapak Ibu bekerja nih, atau diberikan tugas yang lebih karena dorongan materi. Nah, motivasi ini sangat lemah, Bapak Ibu. Ini mudah untuk mematahkan semangat kita dalam meraih suatu amal. Ya, misalnya, ketika kita melakukan suatu aktivitas dalam bekerja, misalnya, atau ibadah karena materi, ketika tiba-tiba materi itu tidak kita raih, maka patah semangat. Nah, contoh, kalau Bapak Ibu mengerjakan pekerjaan lebih jam waktunya, ya, kalau di perusahaan itu kan berharap bonus. Ternyata ketika tidak dapat bonus, besok lusa mungkin akan berat untuk melakukan hal serupa. Kita berikan yang terbaik dalam amal tugas. Maka motivasi materi ini sangat lemah, rapuh, dan mudah meruntuhkan motivasi kita. Ada motivasi kedua yang itu lebih kuat dari motivasi materi, yaitu kuah ma'nawiyah, motivasi emosional. Misalnya, Bapak Ibu mengerjakan tugas karena ada dekat dengan pimpinan, faktor emosional. Atau Bapak Ibu bantu keluarga, saudara yang sedang susah, ya, kerabat yang sedang susah karena faktor emosional. Dan dengan faktor emosional ini kita bahkan rela untuk mengorbankan materi. Contoh, Bapak Ibu bantu sekalipun mengeluarkan uangnya. Bapak Ibu bantu sekalipun memberikan kendaraan, atau bahkan menyerahkan itu, memberikan ke mereka. Itu emosional. Tapi ini juga lemah. Kenapa? Karena ketika itu tidak berbalas, ini akan mematahkan semangat kita untuk mengulang perbuatan yang sama. Contoh yang paling real itu, kita lihat ada kasus beberapa setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, ada artis yang katanya waktu masa jayanya itu sering membantu keluarganya. Bahkan ponakan-ponakannya disekolahkan semua. Tapi begitu sepi job,
ekonominya merosot, tidak ada satupun keluarga yang melihat, membantu. Akhirnya apa? Kesimpulannya bahwa ternyata tidak semua orang harus ditolong. Padahal kan kita niat nolong itu bukan karena itu, tapi semata-mata karena Allah. Bukan mengharap balasan orang, bukan mengharapkan pujian dan lain sebagainya. Sehingga aktivitas kita ketika melakukan perbuatan sesuatu itu dorongannya emosional, maka sekalipun ini lebih kuat dari materi, tapi tetap masih rapuh karena mudah untuk dihancurkan, mudah untuk rapuh, mudah untuk rusak. Maka motivasi seorang mukmin dalam beramal itu hanya satu yang patut, yaitu kuwah ruhiyah. Melakukan apa saja karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah yang mengatakan tidak akan terbang karena pujian, tidak akan tumbang karena celaan. Maka apa saja yang nanti akan kita dapatkan dari manusia tidak akan mempengaruhi kita. Yang hanya kita fokuskan adalah Allah memberikan yang terbaik. Masjul madda birruh, menyatukan jasad dan ruh. Ruh itu apa? Ada 3 jenis ruh dalam Islam, Bapak Ibu. Yang pertama, Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Yang kedua, Sirrul Hayah, nyawa, kehidupan. Yang ketiga, Ruhiyah. Ruhiyah itu adalah tadi, kesadaran akan hubungan dengan Allah. Jadi ini yang disebut dengan siraman ruhani atau ruhiyah tadi. Jadi bukan nyawa, tapi kesadaran akan hubungan dengan Allah. Aktivitas seperti ini untuk mengisi ruhiyah kita. Untuk mencas kembali kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa semangat dalam melakukan aktivitas apa saja. Jadi ketika Bapak Ibu kita melakukan amalia apa saja, di rumah, sholat, haji, umroh, bekerja, berdagang, berbisnis, di keluarga, jadikan ruhiyah sebagai dorongan bagi kita, kuah bagi kita, motivasi bagi kita. Jangan yang lain karena itu rapuh. Nah, nanti untuk memaksimalkan itu di kimah atau disebut kimatul amal. Nah, kimah ini ada 4. Kalau kimah ini boleh apa saja, tidak ada satu yang lebih dari yang lain. Ini supaya apa? Supaya kita bisa profesional, Bapak Ibu, untuk fokus mengerjakan suatu amal. 4 itu apa? Yang pertama, kimatul madiyah, nilai materi. Value-nya itu materi, Bapak Ibu. Yang kedua, kimah insaniyah, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, kimah khuluqiyah, moral, nilai moral. Dan yang keempat, kimah ruhiyah. Penjelasannya singkatnya Bapak Ibu, karena waktu singkat. Yang pertama, kimah madiyah itu pelaksanaannya, misalnya Bapak Ibu bekerja, itu kan ada ujroh, ada akad kerja. Maka nilainya materi, karena dapat gaji di situ. Ya, nggak bisa kita kerja tapi pengennya itu ya seikhlasnya. Itu bukan kimahnya. Karena kimah kerja, kimah bisnis, usaha ya materi, mendapatkan materi atau keuntungan. Yang kedua, kimah insaniyah, kemanusiaan. Ini contoh Bapak Ibu kalau ada musibah, ada relawan-relawan turun memberikan bantuan. Itu kimah insaniyah. Tidak boleh kita mencari keuntungan di situ. Tidak boleh kita mencari materi di situ. Nanti tidak maksimal. Ya. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas kemanusiaan, kimahnya itu kemanusiaan. Nah, ini supaya maksimal. Jadi fokus tidak terpengaruh dengan motif-motif yang lain, tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang lain yang nanti akan membantu, yang akan menghambat. Yang ketiga, kimah khuluqiyah, yaitu nilai moral, akhlak. Contoh, seorang anak berlaku baik, birrul walidain kepada orang tua. Itu khuluqiyah. Bapak Ibu saling membantu mengerjakan amanah tugasnya. Kalau ada yang kesulitan, ada yang membantu. Ya. Atau nilai-nilai etika, ya. Atau juga berlaku jujur, amanah dalam menjalankan tugas. Itu nilai khuluqiyah. Dan yang keempat, terakhir adalah nilai spiritual, ruhiyah. Yaitu ketika misalnya kita sholat, Bapak Ibu. Itu nilainya harus ruhiyah. Umroh, itu nilainya harus ruhiyah. Ya. Jadi kalau sedekah itu jangan niatnya untuk kaya, Bapak Ibu. Sedekah yaitu untuk membantu. Tapi motivasinya karena Allah, ruhiyah tadi. Kuahnya ruhiyah, kimahnya kemanusiaan. Jadi tidak ada orang namanya sedekah itu untuk niatnya untuk kaya, jangan. Nanti tidak dapat pahalanya. Ya. Sedekah ya hanya untuk sedekah, membantu orang karena Allah. Nanti kalau Allah kasih bonus ternyata dapat rezeki lebih, yaitu janji dari Allah. Ya. Sama, kita haji, umroh, jangan niat jalan-jalan, tidak dapat.
Kita puasa jangan niat untuk kesehatan, untuk diet misalnya. Kita sholat jangan niat untuk senam, jangan. Tidak dapat pahalanya di sisi Allah. Niat sholat ya untuk beribadah kepada Allah. Niat puasa ya untuk puasa. Ya kalau mau sehat diet ya ada program intermittent fasting, ya ada autophagy dan lain sebagainya. Nah, pada saat puasa ya harus puasa. Sama ketika kita sholat jangan niat untuk senam. Ketika kita haji umroh jangan niat untuk jalan-jalan, tapi niatlah kimahnya itu adalah ruhiyah, semata-mata ibadah mahdo, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak campur aduk antara suatu aktivitas dengan aktivitas lain, nilainya itu sesuai dengan perbuatan kita. Dan insya Allah jika begitu, pahala kita dapat, prestasi pun kita dapat. Karena tadi dorongan dalam melakukan itu tetap karena Allah, tapi ketika melaksanakannya fokus bahwa ada target yang akan kita capai. Ketika kita membantu kemanusiaan musibah ya fokusnya ke kemanusiaan, sedekah fokusnya ke kemanusiaan. Ketika kita sholat ya fokusnya adalah untuk meningkatkan ruh kita. Kita berhadap kepada Allah karena itu kewajiban. Haji umroh juga sama, yaitu kita pergi ziarah ke tanah suci untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagai tamunya. Nah, ketika kita bekerja, berbisnis, ya fokus ya. Jadi kalau bisnis harus dipisahkan dengan sosial. Bisnis nanti pisahkan supaya ada yang nanti dipakai untuk sosial. Jangan yang dipakai untuk bisnis itu disedekahkan. Itu banyak yang gagal karena itu. Akhirnya yang disalahkan apa? Katanya kalau sedekah itu malah menambah rezeki, usahanya lancar. Kok malah saya sedekah, usaha saya malah semakin sulit. Nah, itu tadi salah, karena salah menempatkan aktivitas. Jadi Islam itu ada yang umum, ada yang butuh perincian. Kayak tadi, sedekah bisa meningkatkan rezeki. Tapi ketika melakukan aktivitas, jangan dicampur. Kalau usaha ya usaha, pisahkan harta kita yang lain, kita pakaikan untuk sedekah. Atau dari keuntungan itu, ada sekian persen yang kita pakai untuk sedekah. Jangan dari bahan produk usahanya yang kita pakai untuk bisnis. Itu nanti malah rancu. Sehingga nanti terjadi kerugian, masalah. Nanti malah berpersepsinya adalah ternyata tidak sesuai dengan dalil. Nah, itu yang nanti jadi keliru. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mari dengan tahun baru ini kita semangat untuk meningkatkan kualitas produktivitas kita, berikan yang terbaik, mencapai insan kamil, mencapai khairu ummah, mencapai orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyah. Amal itu tergantung niat kita. Maka niatkan segala sesuatu karena Allah. Nanti ketika melaksanakan itu baru kemudian tentukan nilainya secara profesional. Barakallahu fikum jami'an. Saya tutup dengan dua buah pantun. Tahun baru, waktu berganti cepat. Mari mulai resolusi dan aksi tepat. Inspektorat Sumatera Barat bekerja cermat, rakyat dan nagari makmur, maju dan hebat. Dari Padang ke Bukit Tinggi, singgah sebentar menikmati kopi. Tugas mulia menjaga nagari, agar pembangunan berjalan tepat dan berarti. Barakallahu fikum jami'an, wal afu minkum, jazakumullahu khairan wa syukran katsiran ala husni timamikum, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian tausiahnya Ustadz. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan boleh menggunakan fitur raise hand atau dapat mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Sekarang ada satu pertanyaan Pak Ustadz dari Bapak Reza. Pertanyaannya, Ustadz, manakah yang lebih dekat kepada ridho Allah? Seseorang yang memiliki banyak waktu untuk beribadah tetapi sedikit memberi manfaat bagi orang lain, atau seseorang yang hari-harinya dipenuhi pekerjaan, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga waktunya sempit untuk mengerjakan ibadah sunnah, namun tetap mengerjakan yang wajib, namun seluruh aktivitasnya diniatkan kepada Allah. Dan bagaimana Islam memandang produktivitas sebagai bentuk ibadah yang mungkin tidak selalu tampak seperti ibadah. Baik, terima kasih sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu tergantung takwa. Yang paling bertakwa di sisi Allah. Artinya tidak memandang apakah dia ulama, dia pengusaha,
dia pegawai, apapun itu selagi aktivitasnya aktivitas yang diridhoi oleh Allah, tergantung nanti tingkat kualitas takwanya. Semakin dia bertakwa, semakin dia mulia di sisi Allah. Seorang pegawai bisa lebih mulia di sisi Allah ketimbang seorang ulama sekalipun. Ya, kalau ulamanya ulama misalnya. Tapi kalau beliau itu ulama, tapi takwa, maka tentu paling mulia karena ilmunya paling banyak. Ya, semakin banyak ilmu, semakin banyak amal, tentu semakin mulia. Yang kemungkinan itu paling takwa di sisi Allah tentu yang paling, yaitu orang-orang yang alim, yang takut, yaitu para ulama. Tapi ada juga ulama yang kemudian tidak takut kepada Allah, ya, menjadikan agama sebagai dagangan. Nah, itu ada. Maka bukan dilihat dari dia ulama. Bapak Ibu sebagai pekerja, kalau sebagai pegawai itu takwa kepada Allah, bisa mulia di sisi Allah. Jadi tidak dilihat kedudukannya, tapi yang dilihat amaliyahnya. Itu yang pertama. Yang berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, kata ulama, tanda kita mencintai Allah, itu kita kerjakan ibadah-ibadah wajib. Itu kita mencintai Allah. Jadi kita dengan senang hati melakukan semua aktivitas kewajiban. Dan tanda Allah mencintai kita, yaitu tentu setelah kita mengerjakan ibadah-ibadah wajib, kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Jadi tanda seseorang dicintai oleh Allah itu akan banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu tadi, ya, ibadah itu bukan hanya ibadah mahdoh saja, tapi kan juga ada ghairu mahdoh. Termasuk Bapak Ibu bekerja itu juga kan ibadah. Bapak Ibu dalam menjalankan amanah, ya, untuk membantu rakyat, membantu negeri, pemerintahan, keuangan negara supaya bisa pemanfaatannya lebih maksimal, kesejahteraan masyarakat, itu juga ibadah, bahkan ibadah yang besar. Kalau kita jalankan dengan baik dan benar, niatnya karena Allah, benar sesuai aturan, maka itu baik. Jadi bukan berarti Bapak Ibu kemudian menjalankan tugas lalu kemudian ibadah sunnahnya jadi sedikit, tidak mulia, tidak. Justru itu bisa jadi wajib kalau bapak-bapak kan bekerja itu mencari nafkah wajib. Tugas yang diberikan otomatis wajib juga. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban yang tidak akan ada kecuali adanya sesuatu itu menjadi wajib. Maka Bapak Ibu punya tugas dalam bekerja mencari nafkah, itu menjadi wajib. Maka karena terdesak mengerjakan pekerjaan sehingga terlewatkan ibadah sunnah, maka justru kaidah aulawiyatnya itu mengutamakan yang wajib baru sunnah. Jadi wajib dulu dikerjakan baru sunnah. Kalau wajib sudah dikerjakan baru perbanyak sunnah. Tapi kalau wajib belum selesai, ya kerjakan dulu yang wajib. Nah, jadi dengan Bapak Ibu bekerja selama berapa jam, kalau niatnya karena Allah, insya Allah akan tetap terhitung ibadah. Maka usahakan berikan yang terbaik, jaga amanah, persembahkan sesuai dengan aturan Islam, sehingga itulah nilai-nilai kebaikan yang akan Allah catat di sisi Allah sebagai suatu kebaikan yang nanti bisa jadi itulah yang nanti akan menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting kita utamakan kaidah aulawiyat, utamakan yang wajib dulu. Kalau sudah wajib dikerjakan baru perbanyak sunnah. Sunnah muakkad, baru kemudian sunnah biasa dan lain sebagainya. Kalau sudah sunnah baru mubah. Nah, kerjakan, utamakan aktivitas-aktivitas sesuai hukumnya. Bahkan mohon maaf tambahan sedikit saja, ibu-ibu yang membuat satu cangkir minuman untuk suaminya saja, itu pahalanya bisa lebih besar dari puasa sepanjang 1 tahun. Dan itu juga tercatat sebagai jihad, mengurus rumah dan keluarga. Bapak-bapak juga mencari nafkah juga jihad di jalan Allah. Itu pahala yang besar, itulah Islam. Enaknya kita melakukan apa saja bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Bapak Rivaldi. Assalamualaikum Ustadz, berarti kuah atau dorongan dan kimah atau nilai itu hampir sama ya Ustadz? Ya, kalau kuah itu motif yang mendorong kita untuk melakukan suatu amal. Nah, itu nanti dikuatkan dengan niat itu, Pak. Jadi kalau kita melakukan tadi menolong saudara karena emosional, sebenarnya itu bukan dosa. Ini tidak berbeda dengan niat ya. Kalau kuah ini dorongan saja. Nanti dia akan sifatnya itu lemah atau tidak. Ya. Misalnya kalau kita itu karena sayang sama keluarga, dia susah kita bantu. Nah, itu boleh sebenarnya, cuman lemah.
Karena karena kita niatnya emosional, kita dorongannya emosional, ketika saudara itu pada saat kita butuh, dia bahkan mampu tapi tidak membantu kita, itu akan menyebabkan kecewa. Nah, sehingga kita tidak akan lagi mau menolong. Sama, kita bekerja tadi tidak ingin memberikan yang terbaik karena masih mengharapkan materi, ingin bonus dan lain sebagainya. Padahal rezeki tidak hanya menyangkut uang. Bisa jadi Allah hindarkan kita dari masalah rumah tangga, anak yang sakit-sakitan tiba-tiba Allah hindarkan, Allah jadikan sehat, jadi anak yang soleh solehah, itu rezeki. Kita sehat tidak ada yang sakit, itu rezeki. Ya, sehingga rezeki itu kan sudah dijamin, tidak akan tertukar, sudah tertakar. Maka ketika Bapak Ibu tadi melakukan dorongan, itu jangan materi, jangan emosional karena itu lemah. Lakukan dorongan, motif dalam melakukan apa saja, baik bekerja, berdagang, beribadah, itu kuahnya ruhiyah. Karena dia akan kuat, kokoh, tidak akan goyah karena fokus kita hanya Allah. Niat kita melakukan sesuatu karena Allah, dorongan kita melakukan sesuatu hanya karena Allah. Apapun itu. Nanti kimah itu penentuannya di aktivitas amalia yang kita lakukan, yang kita kejar, yang kita fokuskan, supaya tidak rancu. Nah, kalau kimah ini tidak ada yang lebih kuat dari yang lain. Ini hanya untuk memfokuskan kita meraih fokus dalam aktivitas amalia kita tadi. Contoh, Bapak Ibu kalau kalau bekerja dagang bukan ikhlas ya. Jangan saat apa dalam tanda kutip ya, istilah bahasa Indonesia apa ya? Kayak seikhlasnya gitu. Ya mau kasih berapa saja ndak bisa begitu. Ya harus fokus, harus profesional, usaha ya materi, kerja ya materi, gaji. Nah, begitu pula ketika kita ibadah sholat, itu jangan berniat apa-apa, ya hanya semata-mata untuk kewajiban kita mengerjakan atau ibadah sunnah kita untuk mendekatkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Begitu pula kalau kita mau membantu orang nih, insaniyah, kimanya harus insaniyah. Tidak boleh kita sedekah untuk niat kaya, itu tidak nyambung. Ya. Kemudian juga kita membantu orang karena ingin dipuji, jangan. Kita menolong orang itu kimanya khulukiyah. Kita kemudian berlaku jujur, itu khulukiyah. Kita amanah dalam bekerja, dalam menunaikan amanah, itu khulukiyah dan lain sebagainya. Nah, kima ini untuk fokus dalam suatu amal perbuatan, sementara kuah itu motif untuk mendorong kita dalam melakukan. Kalau kuah itu sebaiknya sebagai mukmin yang baik, kita hanya fokus kuahnya ruhiyah supaya tidak terpengaruh. Nah, nanti kimah inilah kita melakukan sesuai dengan aktivitas yang nanti akan kita kerjakan supaya bisa profesional, tidak tercampur aduk, dan bisa meraih hasil yang optimal dan maksimal, meraih prestasi dan produktivitas. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, apakah kira-kira masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Ustadz. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan tausiah kepada kita bersama. Semoga apa yang kita terima dapat menambah pemahaman dan menambah keimanan kita bersama. Selanjutnya, untuk menyempurnakan wirid kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah melalui doa yang akan dipimpin oleh Ustadz. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, di awal tahun baru yang mulia ini, termasuk di hari Jumat yang mulia ini, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kebaikan atas semua yang kita lakukan. Sehingga Allah jadikan kita ziyadatul khair, bertambah terus kebaikan. Rezeki bertambah berkah, rumah tangga bertambah berkah, anak keturunan bertambah berkah, amanah-amanah bertambah berkah, dan mudah-mudahan masalah Bapak Ibu yang saat ini sedang dialami, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, diangkat masalah-masalahnya. Ya, mudah-mudahan juga apa yang diberikan amanah tugas kepada Bapak Ibu, Allah berikan pertolongan, dan apa yang menjadi hajat dari Bapak Ibu diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa ala hazihin niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, tambah dan berkahilah ilmu bagi kami, anak keturunan kami. Tambah dan berkahilah rizki bagi kami, ya Allah, sehingga bisa kami gunakan untuk manfaat bagi sesama kami, keluarga kami, dan menambah kualitas manfaat dan nilai kami, ya Allah. Wa amalan mutaqabbalan, terima juga, ya Allah, amal-amal ibadah kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wad dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasad, wa sihhatan fil badan, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki. Ya Allah, berikanlah keselamatan atas dunia akhirat kami, agama kami, ya Allah. Berkahi rizki kami, ilmu kami, ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, istiqomahkanlah kami, ya Rabbana, dalam ketaatan kepadamu dalam seluruh sendi kehidupan kita. Ya Allah, dan jadikan kami ketika Engkau panggil nyawa kami, panggillah dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, apabila ada yang memiliki masalah, mohon angkat masalah-masalahnya, ya Allah. Lancarkanlah rizki mereka. Apabila ada yang memiliki hutang, lunasilah hutang-hutangnya, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma inni na'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, di waktu yang berkah ini, ya Allah, di antara kami yang ingin ke tanah suci baik haji maupun umrah, kami mohon, ya Allah, undang sebagai tamu. Lancarkan rizki, berikan kesehatan, kekuatan, ya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asyarifain. Khususan anak cucu kami, ya Allah, jadikan orang-orang yang soleh solehah, ya Allah, min ahlil Quran. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ud'uni astajib lakum. Ya Allah, ijabalah doa kami, kabulkan hajat-hajat kami. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa la niyati faqbal ma'azrati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sedikit mampu kami bagikan. Meskipun Bapak Ibu sudah tahu, tapi ini hanya sekedar mengingatkan kembali. Semoga bermanfaat dan Allah jadikan semua aktivitas amalia kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu di online. Mudah-mudahan kelak Allah pertemukan kita juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara wirid kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Untuk acara selanjutnya kita kembalikan kepada Bapak Rifarti. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.